Bapak Ibu sekalian, di luar sudah bergerak menggunakan dompet digital dalam genggaman. Namun, di Pasar Babakan kita masih sering melihat petugas menghitung lembaran uang tunai di tengah keramaian, menghadapi risiko kehilangan serta selisih pencatatan. Pasar tradisional tidak boleh tertinggal di masa ini. Selamat pagi Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian. Hari ini saya Husni Nurul Hifni dari Angkatan 12 yang bertugas di Pasar Babakan akan membawa sebuah solusi digital yang transparan dan instan melalui rencana aksi akselerasi edukasi dan pendampingan implementasi e-retribusi menggunakan KRIS guna meningkatkan akuntabilitas layanan operasional di Pasar Babakan. Mari kita bawa pasar kita melompat ke era digital. Bapak Ibu yang saya hormati, mari kita melihat visi dan kondisi ideal yang ingin kita capai di lingkungan pasar daerah kita. Kondisi ideal yang diharapkan adalah terwujudnya transformasi digital sistem pemungutan retribusi secara sistematis dari yang semula manual beralih menggunakan e-retribusi berbasis KRIS. Dengan sistem ini, kita akan memiliki digital dashboard yang menyajikan data secara real time, presisi, dan transparan. Target akhirnya adalah mencapai akuntabilitas 100% dengan meminimalisir celah kebocoran PAD yang dibarengi dengan tingginya literasi keuangan digital bagi seluruh pedagang di Pasar Babakan. Namun, untuk menuju kondisi ideal tersebut, kita dihadapkan pada beberapa tantangan dan hambatan nyata di lapangan. Melalui analisis berbasis unsur operasional, hambatan tersebut meliputi satu, faktor man, yaitu pemahaman teknologi yang masih rendah di kalangan pedagang tradisional. Dua, faktor behavior adalah kekhawatiran psikologis terkait keamanan transaksi perbankan atau non-tunai. Tiga, metode. Faktor sosialisasi yang dilakukan sebelumnya masih bersifat searah dan kurang menyentuh pendampingan intensif. Empat, faktor machines. Kendala teknis seperti jaringan internet yang kurang stabil di beberapa titik area pasar. Melihat hambatan-hambatan tersebut, gagasan inovasi yang saya tawarkan adalah akselerasi dan pendampingan melekat melalui strategi utama on the spot mentoring. Petugas lapangan tidak lagi hanya sekedar menarik retribusi, melainkan menuntun pedagang secara langsung. Inovasi ini ditopang oleh tiga pilar utama, yaitu edukasi visual menggunakan infografis sederhana berbahasa daerah, pembentukan duta retribusi yang diambil dari tokoh pedagang setempat sebagai role model, serta penyediaan dashboard pengawasan untuk memantau transaksi harian. Rencana aksi ini saya bagi ke dalam beberapa tahapan kerja. Tahapan awal adalah fase persiapan. Langkah pertama yang saya lakukan adalah melakukan koordinasi dan konsultasi bersama mentor atau kepala pasar Babakan serta membangun komunikasi dengan bank daerah selaku penyedia layanan KRIS. Selanjutnya saya melakukan validasi data wajib retribusi aktif, pemetaan zona sifat lapak, serta menyusun media edukasi visual berupa brosur dan flyer panduan pasar digital Babakan. Selanjutnya kita masuk pada fase implementasi. Aksi nyata di lapangan berfokus pada tiga aktivitas utama. Pertama, melakukan sosialisasi door to door, yaitu edukasi tatap muka langsung ke lapak pedagang pada blok percontohan. Kedua, melakukan pendampingan melekat dengan menuntun secara sabar proses pemindaian kris hingga pedagang berhasil mendapatkan struk digital. Dan ketiga, menyediakan help desk lapangan harian yang siap siaga menangani kendala teknis transaksi saat pasar beroperasi. Setelah implementasi berjalan,
Langkah krusial berikutnya adalah evaluasi dan optimalisasi. Pada tahap ini dilakukan integrasi data melalui penyusunan lembar kontrol digital berbasis Google Sheet yang terhubung langsung dengan riwayat transaksi perbankan. Kami juga melakukan analisis kendala untuk memetakan titik blind spot, sinyal serta menyusun laporan tren PAD guna membandingkan efisiensi waktu rekapitulasi data dari yang semula berhari-hari menjadi hitungan menit saja. Bapak Ibu yang saya hormati, efektivitas rencana aksi ini diukur secara kuantitatif dan kualitatif melalui analisis SMART. Target yang ditetapkan dalam periode ini adalah tercapainya 85% paparan edukasi kepada pedagang, tingkat akurasi data administrasi sebesar 100%, serta adanya proyeksi kenaikan PAD sektor digital hingga 30%. Melalui sistem otomatisasi ini, waktu rekapitulasi harian dapat dipangkas secara drastis hingga kurang dari 5 menit. Pelaksanaan rencana aksi perubahan ini membawa dampak positif yang signifikan pada 3 aspek. Pertama, dari segi akuntabilitas, tercipta transparansi penuh dalam tata kelola keuangan tanpa celah pungutan liar. Kedua, dari segi efisiensi, proses kerja menjadi jauh lebih cepat dan meminimalisir human error. Dan ketiga, dari segi keamanan, memberikan perlindungan ekstra bagi petugas lapangan karena tidak perlu lagi membawa atau mengantongi uang tunai dalam jumlah besar saat bertugas. Sebagai penutup, ada beberapa saran rekomendasi yang ingin saya sampaikan untuk menjaga keberlanjutan program ini. 1. Diperlukan supervisi berkala dari mentor guna memantau konsistensi asistensi pengguna kris oleh petugas harian. 2. Pentingnya pengadaan booster sinyal di titik blind spot pasar babakan demi kelancaran jaringan transaksi digital. 3. Petugas harus senantiasa menerapkan budaya 5S, senyum, sapa, salam, sopan, santun, agar edukasi digital dapat diterima secara humanis oleh para pedagang tradisional. Demikian paparan rencana aksi perubahan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya ucapkan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.